Bab 188. Mencari kematian. Tentu saja, perjalanan ke selatan ini tidak sepenuhnya untuk menyelamatkan murid Sekte Pedang, apalagi dia bukan ayah atau ibu dari murid Sekte Pedang yang ikut dalam peringkat Qingyun. Bahkan, dia pergi kali ini terutama untuk melihat apakah ada manfaatnya, karena si kecil, dia bahkan tidak berpikir untuk berburu dan membunuh monster hitam untuk mendapatkan alkimia batinnya itu. Karena monster hitam tidak bisa dipukul, dia hanya ada cara untuk memukul orang. Dia bergegas selama beberapa jam dengan si kecil, sekitar beberapa ratus mil jauhnya dan bertemu beberapa monster hitam di sepanjang jalan, tetapi karena si kecil, dia pergi lebih jauh. Alasan utama mengapa dia tidak menaklukkan pihak lain adalah karena si kecil semakin pemilih. Warrior yang menemukan bahwa si kecil semakin memilih kualitas monster hitam. Setelah 100 mil lagi, warrior yang berhenti dan melihat ke arah tidak jauh di depannya. Puluhan kaki di depannya, dua orang menatapnya dengan wajah penuh persiapan. Di samping mereka, ada mayat monster hitam besar tergeletak dan darah masih terus mengalir. Jelas, warrior yang datang pada waktu yang tidak tepat. Tepat ketika warrior yang hendak berbicara, pemuda di sebelah kiri di seberangnya tiba-tiba berkata, "Apakah dirimu adalah murid Sekte Pedang?" Saat dia berkata, pemuda itu melihat pedang roh ungu di tangan kiri warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya lewat saja, kalian lanjutkanlah." Setelah berbicara, dia melewati keduanya dan melanjutkan perjalanan. Tunggu sebentar. Tepat ketika warrior yang hendak melewati keduanya, pria muda yang berbicara sebelumnya tiba-tiba berkata. Mendengar ini, warrior yang berhenti, menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Apa?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Saudara tidak perlu gugup, kita berdua tidak ada maksud jahat. Kami adalah anak-anak dari keluarga yang dari salah satu dari 4 keluarga besar kota kekaisaran. Namaku Fendi Yang dan di sebelahku ini adalah saudaraku, Sony Yang. Keluarga Yang." Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya, apa ada masalah?" Dia tahu bahwa ada banyak keluarga kaya di kota kekaisaran, tetapi dia tidak pernah memerhatikan mereka, jadi dia bahkan tidak tahu apa dan di mana keluarga yang itu. Mendengar ucapan warrior yang, kilatan kemarahan melintas di mata yang bersaudara dan pemuda bernama Sony yang di sebelah Fendi yang hendak menyerang, tetapi Fendi yang menghentikannya. Fendi yang menatap warrior yang, dengan senyum di wajahnya lagi dan berkata, "Saudaraku bukan murid Sekte Pedang dan dia belum pernah mendengar tentang keluarga Yang. Pasti dirimu merupakan pelatihan tanpa partai wilayah selatan bukan? Karena saudara berani ikut peringkat Qingyun, kekuatan saudara pasti sangat baik. Saudara juga harusnya tahu kengerian monster hitam level pemenang di pegunungan Qingyun. Aku punya saran. Mari kita bergabung dan mendapatkan alkimia batin monster hitam secara seimbang. Bagaimana menurutmu?" Warrior yang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dua orang di depannya akan benar-benar menariknya ke dalam kelompok mereka. Jika kekuatannya rendah, proposal pihak lain akan sangat bagus, tapi sayangnya, di pegunungan puluhan ribu, dia paling tidak takut dengan monster hitam. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak harus bergabung, ada sesuatu yang harus aku lakukan, selamat tinggal." Kemudian, warrior yang tidak lagi tinggal dan pergi. Melihat warrior yang menolak, melihat ke belakang warrior yang, mata Fendi yang berkilat dingin, ragu-ragu sejenak dan akhirnya menyerah. Mengapa membiarkan dia pergi? Pada saat ini, Sony yang di sebelah Fendi yang sedikit tidak puas, lihatlah pedang di tangannya,
Itu bukan benda biasa dan dia masih memiliki begitu banyak cincin penyimpanan di tangannya. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Yang terpenting adalah dia hanya seorang pelatihan tanpa partai. Seorang pelatihan tanpa partai, bahkan jika dia memiliki kekuatan, bisa sekuat apa? Fendi yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak bisa melihat tembus dirinya." Lihatlah pemandangan ketika dia melihat kita berdua sebelumnya. Selain sedikit terkejut, dia tidak memiliki rasa takut atau waspada sedikit pun. Asal tahu saja, yang tergeletak di samping kita adalah monster hitam level pemenang dan dia tidak takut dan waspada sama sekali. Apa artinya? Sony yang mendengus dingin dan berkata, "Hanya kamu saja yang takut. Menurutku tidak ada arti apa-apa. Jika kamu tidak ingin membunuhnya, aku yang akan pergi, tetapi semua yang ada di tubuhnya akan menjadi milikku nanti." Setelah berbicara, sosoknya bergerak dan mengejar warrior yang. Ekspresi Fendi yang berubah dan dia dengan cepat mengikutinya. Warrior yang sedang dalam perjalanan, sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik untuk melihat pemuda bernama Sony yang datang tidak jauh darinya. Melihat pihak lain, warrior yang sedikit terkejut dan berkata, "Apakah ada hal lain lagi?" Sony yang menatap pedang roh ungu di tangan warrior yang dan kilatan keserakahan melintas di matanya. Mendengar pertanyaan dari warrior yang, dia menatap warrior yang dan berkata, "Serahkan pedang di tanganmu dan cincin penyimpanan di tanganmu dan aku akan melepaskan nyawamu." Lagi pula, dia masih agak bijaksana dan tidak melakukannya secara langsung, karena dia juga merasa bahwa Fendi yang sebelumnya ada benarnya, tetapi dia benar-benar tidak ingin melepaskan domba yang gemuk. Warrior yang terkejut, pihak lain ada di sini untuk merampoknya. Memikirkan hal ini, warrior yang tertawa bodoh dan tidak berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dengan satu gerakan, dia datang ke hadapan Sony yang dalam sekejap dan kemudian menghunus pedangnya untuk memotongnya. Sony yang ngeri, dia tidak menyangka orang di depannya akan melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan lebih terkejut bahwa kecepatan pihak lain begitu menakutkan sehingga dia datang kepadanya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Tepat ketika dia hendak menghindar, cahaya ungu muncul di tengah dan kemudian mata Sony yang perlahan melebar. Setelah beberapa saat, aliran darah perlahan mengalir dari antara alis Sony yang dan setelah beberapa saat, dari antara alisnya, seluruh tubuh Sony yang terbagi menjadi dua bagian. Warrior yang bergerak dengan tangan kanannya dan sebuah cincin terbang ke tangannya. Setelah memeriksa cincin itu, mulut warrior yang terangkat sedikit dan sebuah senyuman muncul. Benda-benda di dalam cincin itu lumayan. Dia tidak suka teknik, keterampilan hitam dan batu energi. Yang dia suka adalah dua alkimia batin monster hitam level pemenang. Ya, di dalam ring, ada dua alkimia batin monster hitam level pemenang, yang merupakan keuntungan kecil bagi warrior yang. Tiba-tiba, warrior yang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa Fendi yang tidak tahu kapan dia sudah muncul di depannya. Ketika Fendi yang melihat tubuh Sony yang, tidak ada kemarahan dan kebencian yang diharapkan warrior yang, sebaliknya, pandangan mata pihak lain tenang, seolah-olah dia telah mengharapkannya. "Kamu tidak akan membalaskan dendamnya?" Warrior yang bertanya, menatap orang di depannya. Fendi yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Langit melakukan kejahatan, dirimu dapat hidup. Tapi jika dirimu yang melakukannya sendiri, dirimu tidak dapat hidup lagi. Aku telah menasihatinya sebelumnya, tetapi sayangnya dia dibutakan oleh keuntungan dan dia tidak mendengarkan saranku. Dia mengejarmu dan menyerangmu. Dia mencari kematian sendiri. Tapi kamu juga ada di sini."
Warrior yang berjalan menuju Fendi yang perlahan dan berkata. Dengan gerakan tangan kanan Fendi Yang, dua bola putih murni terbang ke arah Warrior Yang dan Warrior Yang bergerak dengan tangan kanannya dan bola putih murni itu jatuh ke tangannya ketika dia melihat dua bola putih murni di tangannya. Pada saat itu, Warrior Yang terkejut, memandang pihak lain dan bingung, apa maksudmu? Alasan untuk menanyakan ini adalah karena kedua bola putih murni di tangannya adalah dua alkimia batin monster hitam level pemenang. Aku memberimu alkimia batin, biarkan aku menyelamatkan hidupku, bagaimana? Fendi yang menatap Warrior Yang dan berkata dengan lugas. Warrior Yang memandang Fendi yang sebentar, lalu berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Tentu saja aku akan bertempur habis-habisan. Fendi yang mengangkat bahu dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku bukan orang yang lembut juga. Bahkan jika aku tidak bisa menyakitimu, aku masih bisa membuatmu sedikit kesulitan. Warrior yang terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, mengapa kamu begitu yakin bahwa kekuatanku lebih baik darimu dan kamu tidak memiliki kesempatan? Karena dia. Warrior yang menunjuk Sony yang telah terbagi dua dan berkata, kekuatanku jauh lebih kuat darinya. Bukan tidak mungkin untuk membunuhnya, tetapi sama sekali tidak mungkin melakukannya dengan mudah sepertimu. Tentu saja, yang terpenting aku sudah menebak siapa dirimu. Menebak siapa aku? Warrior yang bertanya-tanya. Kamu adalah warrior yang membunuh ahli di alam pemenang di gerbang kota kekaisaran kan? Kata Fendi yang tiba-tiba. Warrior yang menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana kamu tahu? Fendi yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu seberapa terkenanya dirimu sekarang? Mungkin di mata 6 kekuatan besar, kamu hanya dapat dianggap sebagai orang biasa, tetapi di mata anak-anak bangsawan dan para pelatihan tanpa partai, kamu sudah menjadi pembunuh penjaga kerajaan yang sangat sadis dari alam pemenang. Belum lagi kamu telah bertarung dengan alam spiritual. Berbicara tentang ini, Fendi yang berhenti, dia melirik mayat Sony yang di tanah dan melanjutkan, aku awalnya mengira itu adalah rumor palsu. Sekarang sepertinya itu bukan rumor sama sekali, tetapi fakta. Bersambung.